Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut ada pemar berikutnya yaitu klien nomor 1076 ya. Mbak Wira ulangi klien nomor 1076. Di sini ada terawangan batu ya, batu combong berwarna apa ini? Coklat ya. Jadi gini ya Lur ya. Sebelum Mbak Wira mulai terawangannya, di sini Mbak Wira tegaskan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu ya batu ini punyanya siapa. Belinya di mana, praktisi yang meritual siapa, ataupun harganya berapa. Karena informasi-informasi tersebut memang Mbah Wira hindari untuk ditanyakan. Supaya apa? Hasil terawangan tetap objektif berdasarkan foto yang dikirim. Jadi tidak ada unsur membaik-baikkan ataupun menjelek-jelekkan orang tertentu. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, di sini batu Mbah Wira terawang berdasarkan sudut pandang dan ilmu yang dimiliki oleh Mbah Wira. Ya. Dan itu hasilnya bisa saja berbeda dengan sudut pandang dan ilmu yang dimiliki oleh praktisi lain. Contoh, kalau dalam teorinya Mbah Wira, sebuah benda bertuah itu memiliki energi dan khodam atau ada energi atau khodamnya. Kalau nggak ada energi atau khodamnya, dalam sudut pandang ilmunya Mbah Wira ya tidak bertuah. Ada segelas kacang hijau. Kacang hijau ini Mbah Wira terawang, khodamnya nggak ada, energinya juga nggak ada. Maka dalam ilmunya Mbah Wira, ya, kacang hijau ini nggak ada tuahnya. Tapi ternyata ketika kacang hijau ini dilihat dari sudut pandang ilmu gizi, ada tuahnya, yaitu apa? Mengandung vitamin E dan zat besi. Gitu ya, paham ya? Jadi tergantung dilihat dengan sudut pandang ilmu apa dulu. Ada lukisan pemandangan alam, wah cantik sekali. Mbah Wira terawang, nggak ada energinya, nggak ada khodamnya. Maka dalam sudut pandang keilmuan Mbah Wira, benda ini tidak bertuah. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang psikologi, lukisan yang indah ini ternyata tuahnya adalah apa? Trauma healing, stress healing, menyembuhkan stres, menyembuhkan trauma, gitu loh ya. Jadi jangan kemudian terburu-buru menyatakan bahwa oh kalau menurut Mbah Wira tidak ada tuahnya, tidak ada khodamnya berarti tidak ada energinya, tidak ada khodamnya berarti tidak bertuah, tidak. Nah, jadi tergantung sudut pandang apa yang digunakan. Oke ya. Nah, di sini untuk batu combong ya nomor 1076 Mbah Wira rasakan secara vibrasi energi, ada vibrasi energi yang dipancarkan. Mbah Wira merasakan dingin dan menarik. Berarti ya secara energi batu combong ini memiliki tuah dalam hal pengasihan ya, dingin dan menarik. Nah, kemudian sebagai seorang praktisi terawangan, Mbah Wira harus bisa membedakan apakah energi yang ada pada benda yang diterawang itu berasal dari energi manusia yang diinjekkan ke dalam benda itu dengan menggunakan teknik prana, gitu kan? Ataukah energi itu berasal dari khodam, dari jin dan perewangan yang menghuni benda tersebut. Nah, ini harus bisa membedakan. Nah, jadi banyak macamnya energi itu. Nah, kalau dari ya benda batu combong ini, energi ini nampaknya berasal dari khodam yang menghuni. Oleh karenanya kemudian digunakanlah teknik berikutnya, yaitu apa? Metode visualisasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk melihat tanda-tanda visual ataupun tanda-tanda manifestasi ataupun tanda-tanda kehadiran khodam pada suatu benda. Secara manifestasi, Mbah Wira mendapat penampakan sosok wanita tua memakai baju coklat dan bungkuk. Dia memakai semacam kayak sarung gitu ya, warna coklat. Ini wanita. Kalau kita bicara wujud jin ya, jangan kaku-kaku ya. Khodam itu jin yang sudah ditundukkan. Ini khodam. Kalau kita bicara wujud jin, kita nggak bisa kaku-kaku. Saklek, wah nubah. Katanya dukun A ini isinya macan mbah. Katanya dukun B ini isinya dewi. Katanya dukun C ini isinya naga mbah. Kok kata Mbah Wira wanita tua ini yang benar yang mana? Semuanya betul. Kenapa? Karena wujud jin itu berubah-ubah. Ya, mau jadi wujud apapun dia bisa. Nah, adapun yang Mbah Wira sampaikan di sini dalam hal manifestasi ataupun penampakan adalah karakter dari gambaran energi yang dia miliki. Amin ya. Wanita berarti jenis kelaminnya wanita. Coklat. Coklat di sini melambangkan ada unsur kewibawaan di situ. Ya. Nah, kemudian bungkuk ya, bungkuk ini berarti dia apa? Banyak memakan pengalaman, banyak mempelajari hal-hal sehingga kebijaksanaannya muncul untuk memboster atau mendukung tuah kewibawaannya. Orang kalau bijaksana cenderung lebih berwibawa, lebih dilihat oleh orang lain itu jantan, matang dan maju, gitu loh ya.
Nah, kemudian pengasihannya bagaimana, Mbah? Pengasihannya nampaknya lebih ke arah kewibawaan. Apakah berbeda, Mbah, pengasihan dan kewibawaan? Beda. Pengasihan itu membuat seorang laki-laki terlihat lucu, imut, menggemaskan, dan menyenangkan di mata orang lain. Sedangkan kewibawaan itu membuat seorang laki-laki terlihat jantan, dewasa, matang, dan maco. Beda loh ya. Raffi Ahmad itu contoh pengasihan. Kalau Deddy Corbuzier itu contoh kewibawaan. Pak Jokowi contoh pengasihan. Pak SBY, Pak Soeharto itu contoh kewibawaan. Bisa dibedakan ya. Nah, jadi bagaimana, Mbak, kesimpulannya? Kalau digabungkan dari karakter energi yang dipancarkan dan manifestasi dari karakter energi khodam yang mewujud manifestasi yang dilihat dengan visual, berarti dia tuahnya apa tadi? Pengasihan, kewibawaan gitu kan? Untuk membooster kewibawaannya, jadi ada asiannya, ada kewibawaannya. Untuk membooster kewibawaan, ada kebijaksanaan. Jadi ketika memecahkan suatu masalah atau menghadapi suatu masalah itu lebih bijak, lebih sabar, lebih dewasa. Kemudian dia ada juga untuk tuah karir. Loh, kok bisa, Mbah, pengasihan dan kewibawaan ini ada tuah karirnya? Bisa. Banyak karir-karir yang didukung oleh pengasihan dan kewibawaan. Contohnya apa? Kepala desa, lurah, camat, ya, tokoh-tokoh publik, artis, DPR itu tuah karirnya ditunjang, didorong, didukung, dibooster oleh tuah asian dan kewibawaan. Paham ya? Untuk asal khodam sendiri, Mbah Wira rasakan ini dari hutan ya, di daerah Kalimantan. Ini masuk kategori jin hutan ya, dia grey entitas ya. Grey entitas itu hanya simbol ya, peralihan antara white entitas dan dark entitas, tapi tidak ada masalah ya, dia aman tanpa dampak negatif. Kemudian usia khodam kira-kira 2800 tahun itu tua ya. Kalau Mbah Wira melakukan standarisasi khodam itu 3000 tahun ke atas itu tua. Kalau 2800 ya tua. Dengan level power sekitar 90 ya, jadi vibrasi energinya memang istimewa. Kemudian kalau Mbah Wira rasakan ini tuahnya udah jalan ya. Loh, Mbah, masa sih, Mbah, tuahnya udah jalan? Gitu kan orang kadang tanya kayak gitu ya. Jadi gini loh ya, kalau kita bicara tuah azimat itu kompleks ya, karena bagaimanapun juga azimat itu isinya adalah khodam, bukan Tuhan. Kalau azimat Anda isinya Tuhan, ya mungkin Anda pengen apapun bisa terwujud. Tuhan kan gitu. Tapi nggak mungkin Tuhan itu ada di dalam benda yang Anda miliki. Ya, kalau ada yang menjual benda, mengaku isinya Tuhan, mengaku isinya malaikat, ini Anda patut curiga, patut waspada. Karena paling banter yang diisikan ke dalam benda itu adalah golongan jin ataupun rohaniah lainnya. Paham ya? Nah, golongan jin ini sama seperti manusia, sifatnya berusaha, sifatnya membantu Anda. Siapapun penjualnya ini Mbah Wira tidak tahu. Di sini Mbah Wira sifatnya mengedukasi sebagai wawasan bagi para pendengar semua agar paham bahwa seperti ini tuh ya azimat itu bekerja. Contoh, ini kan pengasihan, berarti membuat orang lain mudah senang, mudah suka gitu ya. Anda mengafirmasi khodam, wahai khodam, aku suruh dirimu untuk membuat Anya Geraldine suka padaku. Wah, ini walaupun Anda tunggu sampai lebaran kucing juga nggak akan terjadi, nggak akan tembus. Kenapa? Satu, nggak ada usaha Anda untuk memikat Anya Geraldine. Kenal juga enggak, ngobrol juga enggak, punya nomor HP-nya juga enggak, traktir makan juga enggak, pendekatan juga enggak. Gimana mau Anya Geraldine suka dengan Anda? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, terlalu tinggi yang Anda targetkan. Ya mungkin kalau mawar kembang desa gitu, oke lah, bisa jadi masih nyambung, masih terjadi, masih terwujud. Tapi kalau Anya Geraldine kejauhan kelasnya, gitu loh ya. Jadi afirmasi itu harus dilihat juga tingkat kesulitannya. Ada afirmasi yang mungkin, ada afirmasi yang tidak mungkin. Contohnya yaitu tadi, kerejekian juga begitu. Wahai khodam kerajaan, aku perintahkan dirimu untuk membantu daganganku agar laris. Nah, itu masih mungkin. Tapi kalau wahai khodam kerajaan, aku perintahkan dirimu buat diriku kaya sekaya Dahlan Iskan. Nah, itu nggak mungkin gitu loh. Kejauhan afirmasinya. Kaya seperti keluarga Bakri Brother. Kejauhan afirmasinya. Itu walaupun Anda punya azimat 1 karung juga nggak akan terwujud. Gitu loh ya. Jadi afirmasi itu disesuaikan juga dengan kemampuan dan usaha nyata yang diiringi. Kenapa? Karena ada usaha untuk memantaskan diri agar afirmasi itu terwujud. Paham ya? Nah, kita lanjut. Jadi apakah tuah dalam azimat ini sudah jalan? Menurut Mbah Wira sudah. Hal itu terbukti dari apa? Adanya energi antara pemilik dengan khodam yang
bercampur dengan baik, dan itu adalah tanda bahwa tuah dalam satu azimat itu udah jalan. Ini Mbak Wira nggak tahu ya penjualnya siapa. Kemudian kalau untuk perawatan bagaimana Mbak? Mbak Wira merekomendasikan kalau untuk perawatan dupa gaharu cap raja umyang. Kenapa? Karena terbuat dari gaharu herbal. Herbal ini baik ya, secara vibrasi energi dia baik untuk benda-benda berhodam. Kemudian kalau secara penggunaan dia juga aman, tidak pedih di mata, tidak sesak di dada, sehingga aman digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia ya. Oke, itu tadi untuk hasil terawangan benda. Untuk nama akan Mbah Wira kirimkan secara PM, secara private basic, karena memang nama itu bukan untuk konsumsi publik. Silahkan apabila ada cerita yang ingin Anda sampaikan, ada pengalaman yang ingin Anda sampaikan, ataupun ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh. Apapun yang Anda ketik akan Mbah Wira screenshot untuk jadikan testimoni pada channel Mbah Wira. Terima kasih, selamat malam.